Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera seluruh mahasiswa peserta modul Nusantara bersama saya, Bapak Muhammad Khairuddin. Selamat datang yang dari Indonesia Timur, Makassar, Ambon, Papua, lalu NTB, dan ada juga yang dari Sumatera Barat ya. Nah, pagi hari ini kita akan melakukan kunjungan virtual ke tempat-tempat ibadah di kota Yogyakarta sebagai bentuk dari keanekaragaman budaya masyarakat di Yogyakarta. Yang pertama, kita akan melakukan kunjungan ke Masjid Gede Kauman Yogyakarta. Nah, Masjid Gede Kauman Yogyakarta ini sangat antik karena didirikan pada tepatnya tanggal 29 Mei tahun 1773 Masehi. Ya, sudah 248 tahun atau sekitar 2,5 abad yang lalu, yang diprakarsai oleh Sri Sultan Hamengkubuwono pertama dan menjadi usul dari Kiai Fakih Ibrahim saat itu, yang merupakan penghulu dari keraton Kesultanan Ngayogyakarta Hadiningrat. Nah, bentuk dari arsitektur Masjid Gede Kauman ini sangat unik. Saat itu dirancang oleh Kiai Wiryo Kusumo. Nah, Masjid Gede Kauman ini menunjukkan bahwa Kerajaan Mataram Kesultanan Ngayogyakarta Hadiningrat pada saat itu sudah bercorakan Islam. Jadi agama Islam sudah masuk ke kota Yogyakarta ini sudah hampir 2,5 abad yang lalu. Nah, kemudian yang kedua, nanti kita akan melakukan kunjungan virtual ke Gereja Kota Baru Yogyakarta. Nah, Gereja Kota Baru Yogyakarta ini juga unik karena didirikan oleh seorang Romo yang berketurunan Belanda, yaitu J. Strater ya. Nah, tepatnya Gereja Kota Baru Yogyakarta ini sudah dimulai digunakan pada tanggal 26 September 1926 ya. Jadi sekitar 95 tahun yang lalu agama Kristen, 95 tahun yang lalu ya, agama Kristen sudah masuk di Yogyakarta yang dibawa oleh penjajah Belanda. Terima kasih. Mari kita ikuti kunjungan virtual. Selamat dan sukses mengikuti kuliah modul Nusantara hari ini. Masjid Raya Yogyakarta atau Kagungan Dalem Masjid Gede merupakan bagian tak terpisahkan dari Keraton Kesultanan Yogyakarta. Situs peninggalan sejarah yang masuk dalam kategori Masjid Keprabon ini menegaskan keberadaan Keraton Kesultanan Yogyakarta sebagai kerajaan Islam. Jadi Masjid Keprabon adalah masjid istana. Sultan itu Prabu itu raja, sehingga masjid yang Keprabon itu masjid terutama untuk raja, untuk kelengkapan dari satu kesultanan Yogyakarta Hadiningrat. Secara administratif, Masjid Gede terletak di sisi barat alun-alun utara, barat daya Pasar Beringharjo, dan berdekatan dengan Keraton Kesultanan Yogyakarta. Sejak dahulu, tata ruang seperti ini telah diterapkan di kerajaan-kerajaan Jawa. 3 unsur ini merupakan titik-titik sentral yang menjadi kelengkapan suatu negara kerajaan. Nah, ini memang merupakan bagian dari yang disebut sebagai civic center atau pusat kehidupan pada suatu kota Islam kuno. Yaitu kalau di Jawa
Lalu ada alun-alun lor, kemudian di sisi baratnya itu ada Masjid Agung atau Masjid Gede, di sisi selatan alun-alun itu ada keraton, kemudian di sisi timur laut alun-alun lor itu ada pasar. Ini memang menggambarkan tata kehidupan masyarakat zaman dulu. Keraton itu adalah pusat pemerintahan, pusat politik kerajaan waktu itu. Pasar itu adalah pusat perekonomian, kemudian masjid adalah pusat kehidupan keagamaan. Pendirian Masjid Gede diprakarsai oleh Sri Sultan Hamengkubuwono I bersama penghulu Keraton Kasultanan Yogyakarta, Kiai Fakih Ibrahim Diponingrat. Tata ruang dan arsitektur masjid dirancang oleh seorang arsitek bernama Kiai Wiryokusumo. Pembangunan Masjid Gede dilakukan pada hari Ahad Wage 29 Mei 1773 Masehi. Pendiriannya ditandai pula dengan tahun Jawa yang tertulis pada prasasti di bagian dinding masjid. Pimut pangadegipun Masjid Ageng ing dinten Ngat tanggal ping 6 sasi Rabi Ngulakir taun alif Sinengkalan Gapura terus Winayang Jalmo. Jadi ini peringatan berdirinya masjid besar, masjid gede, ya, Keraton Yogyakarta, ya. Ini pada hari Ngat, tanggal 6 sasi Rabi Ngulakir. Ada Rabi Ngulawal, ada Rabi Ngulakir. Rabi Ngulawal itu mulut, Rabi Ngulakir itu bakdo mulut. Tahun alif, ya, alif ini ya, alif. Sinengkalan, Gapura terus Winayang Jalmo. Gapura itu 9, terus itu 9, Winayang itu 6, Jalmo 1. Jadi 9961 dibalik 1699. Tahun Jawa. Selain digunakan sebagai tempat ibadah, dahulu Masjid Gede berfungsi sebagai pengadilan agama, terutama terkait masalah perdata. Serambi itu dulu dipergunakan untuk pengadilan, namanya Pengadilan Surambi. Pengadilan Surambi itu Mahkamah Al-Kabiroh, jadi Mahkamah Agungnya. Jadi itu juga tempat pengadilan orang-orang Islam dalam hal hukum Islam, perkawinan, waris, kemudian mungkin juga masalah wakaf dan sebagainya. Pimpinan pengurus masjid adalah penghulu keraton yang berada di dalam struktur abdi dalem pametaan. Salah satu abdi dalem penghulu keraton yang pernah bertugas di masjid ini bernama Raden Ngabei Ngabdul Darwis, atau yang lebih dikenal sebagai Kiai Haji Ahmad Dahlan, pendiri organisasi Muhammadiyah. Jadi Kiai Penghulu itu ya abdi dalem itu membantu sultan, ya. Jadi pegawai sultan, abdi dalem sultan, abdi sultan itu pegawai, ya, atau petugas atau pejabat lah kalau gitu. Itu yang membantu sultan di bidang keagamaan. Maksurah itu pada zaman dulu fungsinya adalah tempat raja atau sultan kalau beliau sedang sholat di masjid. Gaya arsitektur Masjid Gede mewarisi Masjid Demak. Karakteristik dari masjid ini adalah atap yang berbentuk tajuk lambang teplok.
Jadi atap masjid itu bersusun 3, tanjuk namanya. Jadi susun yang lapis bawah besar itu melambangkan iman atau kepercayaan. Kemudian yang kedua itu syariat yaitu Islam. Kemudian yang susun ketiga itu ihsan. Jadi iman, Islam, dan ihsan. Ihsan ini akhlak. Atap bersusun 3 ini ditopang dengan 4 pilar utama berukuran besar. Pilar penyangga ini biasa disebut dengan soko guru. Atap-atap yang bertumpang itu, berundak itu selalu ditopang oleh 4 soko guru yang merupakan tiang yang utama, yang kalau kita tarik garis-garis diagonal dari sudut-sudut bangunan melalui 4 soko guru itu, kita akan menemukan satu titik pusat di tengah bangunan, yang kalau ini diproyeksikan ke atas itu akan ketemu dengan titik pusat pada mustaka masjid. Nah, ini diinterpretasikan, ini mempunyai makna simbolik, yaitu kalau sudah di masjid, yang difikirkan, yang ada di pikiran, yang ada di hati adalah beribadah, menyembah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Esa. Mustaka atau bagian puncak atap dihiasi dengan ornamen berbentuk goto, daun kluweh, dan bunga gambir. Goto melambangkan keesaan Allah. Daun kluweh mengarah pada kata linuweh atau lebih. Sedangkan bunga gambir melambangkan arum angambar atau keharuman yang menebar. Masjid Gede memiliki 2 bagian inti, yaitu ruang sholat utama dan serambi. Pada ruang sholat utama, terdapat mihrab atau tempat imam memimpin sholat berjamaah. Tepat di belakang mihrab terdapat maksurah. Maksurah itu pada zaman dulu fungsinya adalah tempat raja atau sultan kalau beliau sedang sholat di masjid. Ya. Awalnya maksurah ini dibuat itu pada zaman kekhalifahan untuk melindungi khalifah dari upaya-upaya pembunuhan. Ya. Nah, itu juga kemudian ditiru pada masjid-masjid kuno yang lain, termasuk diantaranya adalah Masjid Gede Kauman Yogyakarta. Ada pula mimbar berbentuk punden berundak bersusun 3 dengan ornamen berwarna keemasan. Biasanya pada mimbar itu selain ada tempat duduk yang berundak, itu di sisi-sisinya itu ada 4 tiang. Ya. Antara tiang yang belakang dengan yang depan itu dihubungkan dengan satu penghubung gitu yang diukir-ukir, yang kalau kita lihat itu seperti stiliran naga. Pada sisi utara dan selatan ruang inti, terdapat yatihun yang berfungsi sebagai ruang pertemuan para ulama, serta pawastren sebagai tempat sholat wanita. Seluruh dinding dan tiang pada ruang sholat utama terlihat polos tanpa cat pelapis. Nah, itu memang salah satu ciri dari masjid kuno di Indonesia paling tidak. Jadi di dalam ruang utama itu makna simboliknya adalah orang sudah berkonsentrasi untuk beribadah, menyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lain halnya dengan serambi yang terlihat megah dan mewah. Selain untuk menampung jamaah sholat yang meluber, serambi masjid juga digunakan untuk kegiatan sosial kemasyarakatan. Untuk itu terdapat ornamen 8 buah nanas menggantung pada setiap tiang utamanya. Buah nanas melambangkan hablu minanas atau hubungan antar sesama manusia. Tiang-tiang yang terdapat di serambi memiliki umpak atau alas batu.
Pada setiap umpak dan tiang, terdapat ornamen-ornamen yang kaya akan filosofi. Pada umpak-umpak ini kita bisa melihat adanya satu proses yang disebut akulturasi. Jadi hiasan pada umpak ini itu adalah stilisasi dari bunga teratai atau lotus yang pada budaya Jawa kuno itu merupakan bunga yang sakral karena itu dihubungkan dengan dewa dan sebagainya. Tetapi ini tetap dipakai pada umpak masjid tanpa menggunakan konteksnya dengan dewa, patung dewa ataupun yang lain. Tetapi ini dipakai pada sebuah bangunan yang suci. Ornamen Putri Mirong yang terdapat pada tiang serambi diinterpretasikan sebagai bentuk kaligrafi huruf mim ha mim dal yang dalam bahasa Arab dibaca Muhammad. Serambi masjid juga dikelilingi kolam yang berfungsi sebagai tempat mencuci kaki. Dahulu lebar kolam mencapai 8 meter, namun kini lebar kolam hanya tinggal 2 meter. Kolam yang ada di tiga sisi masjid itu ada hubungannya dengan konsep bahwa Tuhan Allah itu tercermin pada semua ciptaannya yang ada di alam semesta. Nah, pada waktu kolam itu lebar, pada waktu-waktu tertentu bayangan masjid itu akan tercermin pada air kolam itu. Pemut pangadegipun serambi ing dinten Kemis tanggal ping 2 Dalam perjalanannya, Masjid Gede telah mengalami beberapa kali pemugaran. Selang 2 tahun pendirian masjid, dilakukan perluasan berupa pembangunan serambi berbentuk limasan 2 tingkat. Pemut pangadegipun serambi ing dinten Kemis tanggal ping 2 sasi Sawal ing taun Jimawal sinengkalan sinang sini ya sinangkalan iku windu resi tunggal. Jadi ini peringatan, prasasti ini peringatan tentang waktu berdirinya atau dibangunnya serambi masjid besar. Bersamaan dengan itu, didirikan pula 2 bangunan tambahan pada sisi utara dan selatan halaman masjid yang bernama Pagongan. Pagongan berfungsi untuk menyimpan gamelan pusaka milik Keraton Kasultanan Yogyakarta. Pada tahun 1840 Masehi, dibangun regol atau pintu gerbang masjid dengan gaya arsitektur Jawa Semartinandu yang diberi nama Gapuro. Gapuro berasal dari bahasa Arab Ghafuro yang artinya pengampunan. Konsep dasarnya adalah Semartinandu itu hanya 2 tiang, kemudian ada atap. Tetapi di sini tiang itu kemudian diperlebar menjadi tembok, ya. Karena memang untuk menunjukkan bahwa ini adalah
pintu gerbang untuk masuk ke masjid kerajaan. 1867 Masehi terjadi gempa besar. Gempa ini mengakibatkan runtuhnya beberapa bangunan di Keraton Kasultanan Yogyakarta, termasuk Serambi dan Regol Masjid Gede. Jadi apa ini prasasti yang ini sekali lagi saya utarakan memperingati bahwa runtuhnya Serambi Munoro Ageng Masjid Ageng Yogyakarta karena terkena bencana gempa besar hari Senin Wage jam 5 tanggal 7 bulan Sapar tahun 1796 Jawa, sama juga dengan tahun 1284 Hijrah. Ini Serambinya runtuh. Selang 2 tahun terjadinya gempa, Serambi Masjid dan Regol Gapuro dibangun kembali. Pembangunan kembali Regol Gapuro ini tercatat dalam prasasti berbahasa Jawa pada dinding gapuro yang tertulis dengan Condro Sengkolo Murti Tros Girinoto atau 1798 tahun Jawa. Pada sisi utara dan selatan Regol Gapuro dilakukan penambahan bangunan berupa pajagan atau gardu penjaga. Pajagan ini bahkan pernah digunakan sebagai markas TNI dan pejuang Islam Askar Perang Sabil untuk menyusun strategi perang saat agresi militer Belanda. Selain penambahan bangunan, atap masjid yang awalnya berupa kayu sirap juga diganti dengan sengwiron. Pemut kala kagungan dalem masjid kamulyakaken sirapipun. Jadi yang dibangun sirapipun ing dinten akad kaping 14 wulan Rajab taun Dal sinengkalan nyoto terus sabdaning ratu kala rampungipun ing wulan Rabiul Awal 1/1/92. Prasasti ini mengingatkan atau menerangkan bahwa sirap atau atap masjid ini selesai dibangun itu pada hari Ahad 18 Rajab Kirjeb tahun Dal sinengkalan nyoto terus sabdaning ratu. Nyoto itu 1, terus 9 sabdo 7 ratu 1 dibalik 1791. Lantai Serambi yang semula terbuat dari batu kali diganti dengan tegel kembang. Lantai ruang sholat utama juga dipercantik dengan marmer Italia. Tiga kali dalam setahun, Masjid Gede digunakan untuk upacara tradisi keagamaan Keraton Kasultanan Yogyakarta, yaitu Garebeg Syawal, Garebeg Besar, dan Garebeg Mulut. Saat upacara Garebeg, halaman masjid dipenuhi masyarakat yang tumpah ruah mengikuti jalannya prosesi upacara. Setiap harinya, Masjid Gede selalu ramai dan banyak digunakan untuk kegiatan keagamaan. Terutama pada hari-hari tertentu, seperti bulan Ramadan. Masjid ini pun menjadi salah satu tujuan wisata religi, karena selain bangunannya yang indah dan megah, Masjid Gede kaya akan makna sejarah.
Jejak keagamaan nyata terlihat dari keagungan masjid-masjid yang melingkupi Keraton Kasultanan Yogyakarta. Hal ini jelas mempertegas identitas Keraton Kasultanan Yogyakarta sebagai sebuah kerajaan Islam. Masjid-masjid ini telah lama megah berdiri menjadi benteng pertahanan dari gempuran zaman.